Ada sebuah pepatah Arab yang sangat relevan pada hari ini, terutama di mana segala sesuatu serba viral dan kita komunikasi dengan sosial media yang membuat kita kadang-kadang ansosial. Pepatah itu mengatakan, likulli khitabin jawabu. Setiap statement selalu ada jawab. Dan ini yang membuat kita sangat ramai di komen Facebook, komen YouTube, bahkan perang di Twitter dan lain sebagainya. Dan ini adalah pembahasan yang penting kita kaji karena ini menyangkut dengan agama kita juga. Selamat datang di Janatis Vlog. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah part yang kedua dari buku yang kita review, yang kita bedah adalah Revive Your Heart, Putting Life in Perspective. Dan part yang kedua membahas tentang Creating a Cohesive Muslim Community, yaitu membangun sebuah komunitas muslim yang kuat. Pada part kedua ini terbagi pada 3 pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah criticism, tentang kritik, tentang komplain, tentang bahasa hari ini nyinyir. Dan kita akan memulai dengan surat yang sehari-hari kita sudah tahu, dan saya yakin semua kita mungkin hampir semuanya sudah hafal dengan ayat ini, dengan surat ini. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah mengatakan demi waktu, demi masa. Al-asr itu waktu atau masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya setiap individu itu berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali 4 hal. Yang pertama, orang yang mereka beriman, wa amilus shalihat, dan mereka beramal soleh, wa tawasaw bil haq, dan mereka saling mewasiatkan dengan kebenaran, dengan al-haq. Dan keempat adalah wa tawasaw bis sabr, dan mereka saling mewasiatkan dengan kesabaran. Dan yang akan kita bahas tentang tradisi nyinyir, complaining, tradisi kritisisme hari ini hanya berkaitan dengan satu ayat aja, yaitu watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr. 2 ayat ini saja. Namun sebelum kita membahas 2 ayat ini, kita perlu tahu bahwa Allah mengatakan pada kita surat Al-Asr ini adalah surat yang sangat penting, dan surat ini mengcover banyak sekali pembahasan dalam agama kita, sampai-sampai Imam Syafi'i pernah mengatakan, lauma anzalallahu al-Qur'ana illa hadhil surah lakafathu. Seandainya Allah tidak turunkan Al-Quran kecuali surat Al-Asr ini saja, itu pun sudah cukup, karena di dalam surat Al-Asr ini memberikan kepada kita banyak sekali pelajaran penting yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita untuk kebaikan kita di sini di dunia atau untuk di akhirat. Dan Allah mengatakan, memulainya dengan sumpah Allah. Ketika Allah bersumpah artinya itu sangat penting. Kemudian Allah mengatakan bahwa setiap kita merugi. Dalam banyak hal kita tahu bahwa misalnya di sekolah atau di kampus, dosen mengatakan agar kalau Anda ingin mendapatkan nilai A, Anda harus melakukan ini. Oke. Cuman di sisi lain ada dosen lain atau mungkin dosen yang sama mengatakan, supaya kamu nggak gagal dalam mata kuliah ini, jangan pikirin nilai A dulu. Minimal kamu nggak akan dapat D. Supaya kamu nggak dapat D dalam mata kuliah ini, kamu harus lakukan ini. Dan surat ini Allah mengatakan kepada kita, ini bukan pembahasan tentang bagaimana caranya sukses. Allah mengatakan ini bagaimana caranya kita untuk tidak rugi. Maka ini menjadi standar paling minimal bagi setiap muslim. Setiap muslim harus punya standar minimal ini, karena ketika standar ini tidak terpenuhi, dia akan terperosok jatuh ke bawah. Dan standar minimal ini Allah mengatakan setiap orang merugi. Kita belum ngomong sukses, kita baru ngomong tentang bagaimana selamat dari kesialan, atau bagaimana selamat dari status merugi atau status yang tidak sukses. Ini bagaimana caranya untuk selamat dari ketidaksuksesan atau kemelaratan atau kerugian. Allah mengatakan yang pertama adalah beriman, kemudian beramal soleh, kemudian saling mewasiatkan untuk kebaikan dan untuk kesabaran. Dan kita akan membahas satu topik ini, yaitu watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr, mewasiatkan kepada al-haq. Sebuah pepatah Arab mengatakan, likulli khitabin jawabu, setiap khitab, setiap statement selalu ada jawaban. Dan pepatah ini sangat relevan pada hari ini, terutama ketika segala sesuatu sudah viral dan kita berkomunikasi, bersosial dengan sosial media. Ada yang membuat kita menjadi kadang-kadang malah nggak sosial. Statement ini sangat berlaku. Dan pada hari ini kita tumbuh dalam lingkungan yang sedikit-sedikit komplain, sedikit-sedikit kritik, sedikit-sedikit nyinyir. Dan bahkan hari ini bukan sedikit-sedikit lagi, sudah banyak nyinyirnya. Masalah kecil nyinyirnya luar biasa banyaknya, dan itu menyita waktu yang cukup banyak. Di internet misalnya, ketika ada orang mengeluarkan satu statement, maka kita akan membalas itu dengan komen.
Dan itu nggak cukup, nggak cuma kita bahas dengan komen yang berbalas lagi, kita kutip statement itu, kita masukkan ke status Facebook kita, kemudian kita perangi lagi, kita panggil teman-teman memerangi itu. Bayangkan, ketika kita melakukan hal itu dalam sehari, 1 jam, 2 jam, dan yang mengikuti kita ada 200 orang, maka sudah 200 jam yang habis dalam satu hari itu secara sia-sia. Dan bukan itu saja, cara kita mengkritik, cara kita mengkomplain itu juga hal yang perlu diperhatikan lagi, karena ini berkaitan erat dengan agama kita. Dan tidak saja di sosial media, bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita terbiasa dengan kritikan. Kalau kita mau pergi belanja, saya biasa kalau mau beli sesuatu, misalnya saya pengen beli barang, saya pengen beli baju di toko marketplace ini. Kemudian yang saya lihat pertama kali, dan mungkin sebagian kita juga melakukan hal yang sama, yang kita lihat pertama kali adalah rating bintangnya berapa. Kemudian kedua, berapa banyak kritikan orang tentang pakaian tersebut, tentang baju yang mau kita beli. Ini terjadi, dan kita sudah terbiasa dengan hal tersebut. Dan bukan saja di dunia virtual, bahkan kehidupan sehari-hari kita begitu. Teman mengkritiki temannya, komplain terhadap temannya, bos mengeluh tentang anak buahnya, anak buah mengeluh tentang bosnya, organisasi muslim atau komunitas muslim ini mengeluh tentang teman-teman atau jamaah sebagian teman-temannya yang salat satu sama dengan dia, atau mungkin jamaah A mengeluhkan tentang jamaah B mengeluhkan tentang jamaah, dan ini terus terjadi. Dan ini yang diperhatikan pada hari ini adalah hal yang merugi, dan Al-Quran mengatakan kita akan terjerumus dalam kerugian kalau kita tidak menerapkan konsep yang diajarkan oleh Al-Quran. Dan konsep itu Allah mengatakan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Sebelum kita masuk pada pembahasan makna tawasau bil haq watawasau bis sabr, itu kita ambil satu kata saja, yaitu watawasau. Kata tawasau berasal dari kata wasiyah, dan ini sudah menjadi bahasa Indonesia, yaitu wasiat. Mungkin pertanyaan kita, bagaimana sih caranya saling mewasiatkan satu sama lain? Karena terjemahan dari watawasau bil haq itu adalah dan mereka saling mewasiatkan. Kalau saling menasihati oke. Tapi ini kalimatnya adalah saling mewasiatkan. Kata watawasau memang berarti mewasiatkan, dan wasiat itu adalah ucapan yang disampaikan oleh seseorang yang hendak meninggal kepada orang yang dia cintai. Di dalam hal ini, sebelum kita membahas tentang bahasa, dalam hal ini kita harus tahu bahwa setidaknya ada dua pesan di sini. Yang pertama, orang yang berwasiat ketika dia menyampaikan sesuatu kepada orang yang dia cintai, orang yang akan dia tinggalkan, dia tidak ada kepentingan di sana. Besok saya mau mati, otomatis saya nggak punya kepentingan di sana, nggak punya misi. Saya benar-benar menyampaikan ini tulus untuk kebaikan orang yang akan saya tinggalkan. Itu pertama, kata wasiat. Yang kedua, dari kata wasiat ini kita belum masuk kepada makna secara bahasa, secara sosial saja kita bisa melihat bahwa yang kedua, orang yang berwasiat pasti dia akan mewasiatkan kepada orang-orang yang dia cintai. Anaknya, istrinya, adik, kakaknya, orang tuanya, dan lain sebagainya. Ketika dia dokter katakan kalau usia Anda tinggal 2 hari lagi atau 3 hari lagi, maka wasiat dia adalah akan dia utamakan kepada orang yang dia cintai. Artinya apa? Pesan yang pertama adalah ketika kita melakukan kata watawasau, mereka saling mewasiati. Yang pertama adalah dalam wasiat kita tidak punya kepentingan apapun kecuali kebaikan untuk orang yang kita sampaikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah orang berwasiat, dia hanya akan berwasiat kepada orang yang dia cintai. Sebelum kita menasehati, sebelum kita mengkritik, sebelum kita berbicara kepada lawan bicara kita, kepada teman kita, kepada istri kita, kepada anak, kepada suami, pada pasangan, dan lain sebagainya, yang perlu kita ketahui adalah kita harus tumbuhkan rasa cinta itu dulu. Kalau cinta sudah tumbuh, baru kita mulai melakukan wasiat. Karena wasiat tidak dilakukan kecuali kepada orang yang dia cintai. Itu wasiat. Dan wasiat adalah kata-kata yang akan tinggal di benak lawan bicara kita. Setiap orang akan seperti itu. Mungkin banyak di antara kita yang sudah meninggal orang tuanya dan dia masih ingat setiap kata yang disampaikan orang tuanya sebelum mereka meninggal. Ketika beberapa hari sebelum ayah saya meninggal, saya masih ingat setiap detail kata yang beliau ucapkan. Dan itu memang disampaikan dari hati dan diterima oleh hati. Maka ketika Allah mengatakan kepada kita, jika kita ingin memperbaiki budaya kritik kita, budaya komen kita, budaya nyinyir kita, maka kita harus asaskan kepada Al-Quran. Dan Allah mengatakan watawasau bil haq, mereka saling mewasiatkan kepada al-haq, pada kebenaran. Pada hari ini kita menghadapi sebuah fakta di mana terjadi ekstremisme dalam dua hal. Di satu sisi orang terlalu ekstrim dalam berkomen, ini semuanya dikritisi, dari topik A sampai topik Z itu dikritisi, setiap kesalahan pilihan kata itu dikritisi, dan seterusnya. Di sisi lain, ada orang yang benar-benar gak enakan untuk mengkritisi, bahkan ini kesalahan yang sudah fatal, dia pun gak enak untuk menyampaikannya.
aduh nggak enak saya menyampaikan, dan dia akhirnya membiarkan orang-orang yang dia cintai melakukan kesalahan yang sama. Dua hal ini bisa jadi terjadi di orang yang berbeda, atau tidak tertutup kemungkinan terjadi pada orang yang sama. Artinya apa? Di sosial media dia nyinyirnya luar biasa, pas ketemu nggak enakan. Ini sering terjadi. Ketika di Twitter hajar-hajaran, ketika ketemu pada aslinya itu nggak enakan. Dan ini bukan wasiat. Ini bukan watawasau bil haq sama sekali. Tawasau bil haq adalah berangkat dari rasa cinta, dan itu rasa cinta itu nanti akan menggugurkan rasa kita nggak enakan untuk menyampaikan sesuatu. Misal ada seorang teman yang setiap ketemu dengan kita dia akan selalu mengomongin tentang orang lain. Oh, kesalahan si ini, kesalahan itu, kesalahan jamaah ini, kesalahan jamaah itu, kesalahan tokoh ini, kesalahan tokoh itu, dan seterusnya. Dan kita sebenarnya ingin memperbaiki dia, tapi kita nggak enakan. Ini juga salah. Tawasau bil haq adalah kita juga menyampaikan kepada dia tentang kebaikan, namun kebaikan itu dilandaskan oleh cinta. Kenapa? Ketika sesuatu dimulai dengan cinta, dia akan menumbuhkan kreativitas. Artinya begini, kalau kita ingin mengkritisi seseorang, kemudian kita bilang, akhi, antum terlalu banyak ngomong-ngomongin jamaahnya, ana nggak mau menyakiti hati antum, saya cuma pengen mengamalkan surat Al-Asr, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Maka saya bilang ke antum ini terlalu banyak ngomongin jamaah lain, antum sudah makan daging sendiri, antum melakukan ghibah dan lain sebagainya. Ini juga nggak tawasau bil haq. Karena tawasau bil haq itu menyampaikan dengan rasa cinta, dengan kreativitas, sehingga orang yang disampaikan pun tidak merasa tersinggung. Maka ketika kita menyampaikan, kita harus punya kreativitas sendiri dalam menyampaikan al-haq, menyampaikan kebenaran itu kepada saudara kita, kepada istri kita, kepada anak, keluarga, dan seterusnya. Maka tawasau bil haq, ketika seorang memberikan wasiat itu terjadi pada momen di mana hati lawan bicaranya sudah tunduk kepada dia. Maka ketika kita ingin melakukan wasiat, kita harus perhatikan momen yang paling pas untuk menyampaikan wasiat itu, di mana hal tersebut kita sampaikan dari hati dan langsung diterima oleh hati. Ini yang disebut dengan wasiat. Wasiat secara bahasa juga berarti wasiatul ard atau ittisalun nabat biha. Artinya adalah ketika sebuah tumbuhan, ketika tumbuhan itu tumbuh dari tanah, maka dia akan punya urat yang menghujam ke bawah, yang mengkaitkan antara tumbuhan itu dengan tanah tersebut. Ini salah satu makna wasiat dalam bahasa Arab. Maka wasiat tersebut yang membuat tumbuhan tersebut bisa tertanam di tanah, dan angin datang sekencang apapun dia tidak roboh, tidak oleng, dan seterusnya. Dan yang dituntun dari makna ini adalah ketika kita menyampaikan wasiat kepada seseorang, kita tidak putus asa tentang orang tersebut. Artinya kita tidak membiarkan orang tersebut. Artinya seperti ini. Saya ingin teman saya itu menjadi baik, atau saya ingin pasangan saya menjadi baik, yang tadinya suka nyinyirin orang lain, kemudian saya katakan kepada dia dengan cara paling baik bagaimana supaya nggak nyinyirin orang lain, supaya nggak menggibahkan orang lain. Dan setelah saya sampaikan itu tidak diterima, saya sampaikan lagi dengan cara yang baik, tidak terima, sampaikan lagi dengan cara yang baik, tidak terima. Terus akhirnya saya bilang, ini firman Allah loh, kalau kamu nggak yakin berarti kamu yang melawan firman Allah SWT. Wasiat tidak seperti itu. Wasiat itu artinya dari makna bahasa ini adalah ketika tumbuhan menjadi kuat ke tanah dengan akarnya melalui kata wasiat itu, maka kita senantiasa menemani teman kita sampai dia bisa menyelesaikan masalah pelik yang dimilikinya. Ini kata wasiat, ini kata tawasau bil haq. Itu dari kata watawasau. Kemudian kata yang kedua adalah bil haq. Kata bil haq ini dalam bahasa Arab bisa jadi menjadi maf'ul, yaitu dengan hak, dan bisa jadi juga menjadi hal atau keadaan. Artinya seperti ini. Dalam berwasiat, yang pertama yang harus kita tahu adalah kita berwasiat dengan cara yang al-haq, dengan keadaan, dengan cara yang hak, dengan cara yang benar. Sebagian sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam menafsirkan kata watawasau bil haq berarti watawasau bil Quran. Mereka saling mewasiatkan dengan Al-Quran. Maka ketika kita ingin mengkritiki seseorang, ingin memperbaiki seseorang, kita nggak asal ngomong. Kita ngomongnya dengan hak. Kita melengkapi semua perangkat yang ada untuk menyampaikan kepada si fulan, dan itu disampaikan dengan rasa cinta pada momen yang pas dengan cara yang sangat baik, dan itu dilandasi dengan al-haq, itu dilandasi dengan semua cara yang disebutkan dalam Al-Quran. Ini yang disebut dengan watawasau bil haq. Di sisi lain, watawasau bil haq itu juga bermakna yang kita sampaikan dengan cara yang baik dan untuk kebaikan. Maka kalau saya punya motif sendiri, saya menyampaikan ini karena motifnya mungkin supaya saya bisa dekat sama bosnya, atau saya bisa menjalin kerjasama dari sisi perusahaan, itu pun tidak disebut dengan watawasau bil haq. Watawasau bil haq adalah menyampaikan dengan cara yang hak dan isinya juga al-haq. Dan yang terakhir dari kata watawasau bil haq ini adalah bentuk kata tawasau. Itu bentuknya dalam wazan tafa'al. Artinya adalah mereka tidak mewasiatkan satu arah saja,
tapi mereka saling melakukan wasiat. Artinya apa? Ketika saya mengkritisi seorang teman dengan cara yang baik, dengan cinta, dengan keterbukaan, dengan sabar, dengan al-haq, dengan bimbingan Al-Quran, saya kritiki dia, dan saya juga harus siap dengan hati terbuka, dengan cinta juga menerima setiap kritikan yang diberikan olehnya kepada saya. Ini yang disebut dengan watawasaw bil haq. Mereka saling memberikan wasiat kepada kebenaran. Dan inilah yang diajarkan oleh Al-Quran kepada kita dalam surat yang sangat pendek, yang hampir semua kita menghafal surat tersebut, namun pesannya sangat luar biasa. Dan yang perlu kita ingat adalah Allah mengatakan bahwa ini bukan cara untuk menjadi sukses. Ini adalah kriteria minimal bagi kita untuk tidak terjerumus ke dalam kerugian. Maka kalau kita tidak memenuhi kriteria ini, hal yang akan kita hadapi berikutnya adalah kerugian. Karena Al-Quran mengatakan setiap manusia berada dalam kerugian, dan cara-cara untuk dia keluar dari hal yang merugi ini adalah dengan mengikuti tangga-tangga yang sudah disebutkan dalam surat Al-Asr, dan salah satunya adalah kita melakukan tawasaw dalam setiap kritik yang kita berikan. Karena kalau kita nggak punya bekal itu, tidak punya rasa cinta, tidak punya bekal Al-Quran sebelumnya, tidak dimulai dengan cara yang baik dan seterusnya, maka diam adalah lebih baik. Demikian, semoga kita bisa menjadikan hal ini sebagai salah satu cara untuk membangun rumah tangga yang baik, karena semua dimulai di rumah tangga kita, dan setelah itu kita bisa menerapkannya keluar, dan setelah itu seterusnya keluar dalam komunitas kita dan hingga bernegara dan berbangsa. Karena mustahil kita menerapkan dalam skala besar kalau kita tidak bisa terapkan itu di keluarga kita sendiri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.